Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu tutor yang saya hormati dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahmadini, NIM 8776031147, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6. Saya berasal dari UPPJJ UT Palembang. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum 3 modul 1 makhluk hidup mengenai pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum IPA di SD. Untuk itu, simak video saya berikut ini. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan kacang hijau. Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan ukuran baik volume, bobot, jumlah sel atau protoplasma yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke asal. Misalnya pohon yang bertambah tinggi atau diameter batang pohon yang bertambah besar. Sedangkan perkembangan ialah proses menuju tahap dewasa. Dengan kata lain, berkembang ialah penyempurnaan atau perubahan struktur dan fungsi organ yang menyertai proses pertumbuhan. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan. 1. Kacang hijau 6 buah yang sudah direndam selama 1 malam. Yang kedua, toples plastik atau bekas. Yang ketiga, kertas HPS 3 lembar. Yang keempat, tisu 3 lembar. Yang kelima, ada kertas label atau perekat. Yang keenam, air secukupnya. Yang ketujuh, gunting 1 buah. Ke-8, karter 1 buah. Ke-9, pena dan penggaris. Dan ke-10, tabel pengamatan. Prosedur percobaan. Yang pertama, ambil 1 lembar kertas HPS, lalu kita gulung tanpa menekan kertas HPS tersebut agar gulungannya sempurna dengan rapi. Setelah digulung, kita hentakkan agar dia rata. Lalu siapkan kertas label untuk dijadikan sebagai perekat agar gulungan kita tidak kemana-mana atau menjadi sempurna. Kita rekatkan di atas dan di bawah seperti ini. Lalu yang kedua, siapkan 1 lembar tisu, lalu kita gulung hati-hati tanpa menekannya seperti menggulung kertas HPS tadi. Dan ini dia, lalu kita tekan dan kita gulung dengan hati-hati agar gulungannya menjadi kecil dan bisa dimasukkan ke dalam kertas HPS seperti ini. Ulangi sebanyak 3 kali sehingga menghasilkan 3 buah gulungan. Lalu siapkan toples. Kita masukkan gulungan satu persatu ke dalam toples. Jika dilihat gulungan terlalu panjang, maka kita harus mengguntingnya sehingga dia dapat seperti ini. Lalu siapkan bolongan dengan karter, lalu masukkan biji kacang hijau dan siapkan air secukupnya sebanyak 2 jari. Lalu kita masukkan gulungan satu persatu seperti ini dan kita akan melakukan proses pengamatan selama 7 hari. Pengamatan hari pertama, benih pecah, akar kecil keluar, batang berukuran 0,5 cm, sedangkan akar berukuran 0,2 cm. Pengamatan hari kedua, batang mulai tegak, akar tunggang memanjang, batang berukuran 3 cm, sedangkan akar berukuran 1 cm. Pengamatan hari ketiga, batang meninggi, daun pertama mulai terbuka, akar cabang mulai terlihat, batang berukuran 9 cm, sedangkan akar berukuran 2 cm. Pengamatan hari keempat, batang kokoh dan tinggi, akar menembus hingga dasar wadah, batang berukuran 14 cm, sedangkan akar berukuran 5 cm. Pengamatan hari kelima, daun semakin lebar, batang mulai terlihat berserat, akar utama panjang, batang berukuran 17 cm dan akar berukuran 7 cm. Pengamatan hari keenam, batang tinggi, akar samping lateral banyak dan bercabang, batang berukuran 19 cm, sedangkan akar 9 cm. Pengamatan hari ketujuh, tanaman sehat dengan perakaran yang lebat, batang berukuran 21 cm dan akar berukuran 11 cm.
Kesimpulan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan kacang hijau. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah faktor internal yaitu gen dan hormon pertumbuhan, sedangkan untuk faktor eksternal dipengaruhi oleh nutrisi, cahaya matahari, air atau kelembapan, suhu dan tanah. Pertumbuhan kacang hijau dipengaruhi oleh cahaya dan air. Cahaya matahari menghambat pertumbuhan batang, tetapi menghasilkan tanaman yang kokoh dan berdaun hijau. Sementara di tempat gelap pertumbuhan lebih cepat namun lemah. Secara keseluruhan, pertumbuhan optimal kacang hijau membutuhkan cahaya yang cukup dan kadar air yang optimal.